Shalom. Shalom warga kerajaan Allah. Kita mau belajar satu hukum, yaitu menabur untuk menuai. Baca sama-sama kebenaran ini. Ya, siap 3 kali ya. 2, 3. Anda menuai apa yang Anda tabur. Jangan menabur apa yang Anda tidak ingin tuai. Ganti kata Anda dengan kata saya. 2 kali lagi, lebih keras. Saya menuai apa yang saya tabur. Jangan menabur apa yang saya. Ganti dengan kata kamu, tunjuk sebelahnya. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Jangan menabur apa yang kamu tidak ingin tuai. Amin. Ini hukum. Hukum yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Apa yang kita cari? Ya hukum-hukum Allah yang Allah telah tetapkan dalam hidup kita. Dan salah satu hukumnya adalah hukum tabur tuai. Apapun yang Anda dan saya alami hari ini, apapun keadaanmu hari ini, keuanganmu, pernikahanmu, keluargamu, kesehatanmu, semua itu adalah akibat dari apa yang kita tabur di hari-hari yang lalu. Setuju? Kalau keadaanmu baik hari ini, pernikahanmu baik, kesehatanmu baik, anak cucumu baik, karena apa yang kau tabur di hari-hari yang lalu. Tapi kalau hari ini keadaanmu buruk, kesehatanmu, keuanganmu, pernikahanmu, keluargamu, itu bukan karena Tuhan jahat. Dan juga bukan karena setan itu berkuasa. No. Keadaan kita ditentukan oleh apa yang kita tabur. Anda sadar itu? Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, masa lalu kita, seburuk dan sehancur apapun itu, bukanlah masa depan kita. Karena masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita tabur hari ini. Karena itu mulai hari ini dan selanjutnya, tabur apa yang baik. Tabur apa yang kita ingin tuai. Karena ini adalah hukum. Ya, Galatia 6 ayat 7 berkata, baca keras-keras, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tatap mata sebelahmu, ngomong gini, jangan sesat. Jangan sesat. Apakah orang yang sesat? Orang yang sesat adalah orang yang mempermainkan Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Amin. Katakan dengan keras, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan coba-coba kita mempermainkan Tuhan. Karena itu Tuhan menaruh satu hukum dalam hidup ini, yaitu hukum tabur tuai. Agar kita tidak mempermainkan Tuhan. Amin. Kita menuai apa yang kita tabur, bukan apa yang kita inginkan. Saya suka duren, saya nggak suka jengkol. Mohon maaf yang suka jengkol. Karena apa? Saya tahu jengkol enak, tapi kalau saya suka itu yang bahaya Pak. Saya pembicara, nanti mikrofon pada karatan ya, merusak. Oh, maaf bercanda ya. Oke. Saya ingin menuai durian. Tapi yang saya tabur jengkol. Benihnya benih jengkol. Maka yang saya tuai adalah pakai iman dong Bapak Ibu. Kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun yang saya tabur benih jengkol, tapi dengan iman, saya akan menuai durian. Amin. Ada yang sesat Pak? Yang bilang amin tolong dicatat itu. Lalu ketika tumbuh, yang tumbuh pohon durian atau pohon jengkol? Bapak Ibu, kuatkan hatimu. Sekalipun yang tumbuh adalah pohon jengkol. Tapi percayalah, kita belajar melihat yang tidak kelihatan. Sekalipun yang kelihatan itu pohon jengkol, tapi dengan mata iman. Saya melihat itu pohon. Oh, haleluya. Saya mau beritahu pagi ini, orang sesat pakai ayat Bapak Ibu. Dan ketika menghasilkan buah, buah yang keluar buah jengkol atau buah durian? Saat ku tak melihat durian, hatiku
Percaya seperti Tuhan mengubah air menjadi anggur. Demikianlah Tuhan bisa mengubah jengkol. Rasa. Amin. Masih ada yang amin. Anda tahu orang sesat itu tidak sadar kalau dia sesat. Dia pikir dia benar. Kalau dia sadar, dia pasti gak sesat lagi. Lalu saya mengundang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk memberkati tuayan saya. Di dalam nama Yesus pakai bahasa roh lagi. Plus puasa Pak. 3 hari 3 malam doa keliling. Dalam nama Yesus. Duren. Dalam nama Yesus. Duren. Dan ketika dituai. Dan dipetik dari tuai dimakan buahnya. Puji Tuhan. Rasanya. Loh. Rasanya. Buah. Kita muntah, kita kecewa, kita marah. Lalu kita berkata gini sama Tuhan. Tuhan, di mana kuasa-Mu? Bukankah saya sudah berdoa, sudah memberi, sudah melayani? Kenapa saya tidak menuai apa yang saya inginkan? Tuhan di surga bilang apa? Sesat kau. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hormati Tuhan. Maka Tuhan akan menghormatimu. Tapi kalau engkau tidak menghormati Tuhan, jangan harap Tuhan pun menghormati kita. Kita menghormati Tuhan dengan menghormati hukum-hukumnya. Amin. Khususnya hukum tabur tuai. Jangan kau berpikir dengan engkau berdoa, dengan engkau kebaktian, berpuasa. Lalu kalau engkau hidup gak benar, hidupmu benar. Ya gak benar juga. Setuju? Katakan setelah saya menuai apa yang saya tabur. Bukan apa yang saya mau. Saya mau hidup sehat Pak. Saya mau hidup bahagia Pak. Tapi apa yang kau tabur? Anda tahu ya gini. Ada perbedaan besar antara tahu dengan sadar. Apa yang kita ketahui belum tentu memerdekakan kita. Tapi apa yang kita sadari itu yang mengubah hidup kita. Kesadaran itu mahal Bapak Ibu. Banyak orang dia tidak sadar akan apa yang dia sedang tabur dalam hidupnya. That's the real problem. Dan salah satu benih dalam hidup ini yang mendasari dari semua benih. Ada benih perbuatan, ada benih pemberian dan sebagainya. Tapi dasar dari semua benih adalah benih perkataan. Anda harus sadar itu. Yakobus pasal yang pertama ayat ke-26 baca keras-keras. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau ada orang menganggap dirinya beribadah, dia memberi, dia berpuasa, dia melayani, dia beribadah, dia menolong orang miskin, tapi dia tidak menjaga apa? Sia-sialah semua taburan di luar itu. Anda ngerti? Nasib hidup umat Tuhan itu ditentukan oleh ibadahnya. Selama umat Tuhan beribadah kepada Allah dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan, kemanapun mereka berperang selalu menang. Apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Siapapun rajanya, siapapun presidennya. Ingat baik-baik, jangan khawatir tentang presiden, saudara. Siapapun presidennya, selama kita beribadah kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di masa sukar. Tapi dengar baik-baik, saudara. Dasar ibadah kita apa? Lidah kita. Perkataan kita, amin. 1 Petrus pasal 3:10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Katakan setelah saya, harus. Ada pilihan? Tidak ada pilihan. Orang yang berhasil adalah orang yang melakukan apa yang harus ia lakukan, bukan apa yang ia suka atau mau lakukan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan, yang Tuhan perintahkan, maka hari-harimu akan menjadi hari-hari yang baik. Saya menikmati hari ini hari-hari yang baik, saudara. Di masa lalu saya pernah mengalami hari-hari yang benar-benar tidak baik. Ya, kita punya visi gereja lokal kami adalah pusat pelatihan hidup berkemenangan dalam 4 bidang kehidupan. Kita sebut 4K. Kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatan. Ada orang kerohanian bagus Pak, cinta Tuhan. Tapi keuangannya morat-marit, ada? Saya seperti itu. Pelayanan, hamba Tuhan, puasa, utang sana, utang sini. Dulu.
Ya, ada orang kerohanian bagus, keuangan bagus. Keluarganya hancur, anaknya berantakan, narkoba ada. Suaminya selingkuh, ada. Jadi nggak otomatis kerohanianmu bagus, keuanganmu bagus. Tidak otomatis keuangan kerohanianmu bagus, keluargamu bagus. Tidak otomatis. Ini mesti dibangun. Puji Tuhan, kerohanianmu bagus, keuanganmu bagus, keluarga pernikahanmu, anakmu bagus. Kesehatanmu belum tentu bagus. Kalau engkau nggak olahraga, kalau engkau nggak jaga makan, kesehatan ya sama aja bohong. Jadi ini 4 area yang harus kita bangun. Kalau kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatanmu bagus, engkau hidup di bumi seperti di sorga. Itu sedang kami alami. Tapi dasarnya bukan perbuatan kita untuk Tuhan. Tapi dasarnya perbuatan Tuhan untuk kita di kayu salib. Amin. Dan Anda harus mengerti hukum ini. Katakan semuanya, jaga lidah. Jangan ada dusta dalam mulutku. Anda harus belajar berkata yang benar. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Nah, masalahnya banyak anak Tuhan tidak mengerti ini ya. Nah, seorang teman saya sudah lama sekali ya, ini sudah mungkin 15 tahun yang lalu. Ya, dia meng-email saya satu percobaan yang menarik. Saya menempatkan nasi sisa yang sudah didiamkan semalaman ke dalam 2 toples. Dengan jumlah yang sama, kemudian masing-masing ditempel label yang berisi kata-kata. Toples A, kamu pintar, cerdas, cantik, baik, rajin, sabar. Aku sayang padamu, aku senang sekali melihatmu, aku ingin selalu dekatmu. I love you. Terima kasih. Toples B sebaliknya. Baca keras-keras. Kamu bodoh, jelek, jahat, malas, pemarah. Aku benci melihatmu. Aku sebel tidak mau dekat kamu. Ya. 2 toples ini ditempatkan terpisah. Saya pesan pada istri, anak, dan pembantu untuk membaca label pada botol tersebut setiap kali melihat botol tersebut. Anda tahu 2 minggu kemudian hasilnya apa? Lihat toples A memang sama-sama rusak. Tapi toples B jauh lebih rusak. Sampai ada keluar hitam-hitamnya. Sekarang, sadarkah Anda apa yang engkau katakan setiap hari kepada dirimu? Apa yang engkau katakan setiap hari kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada usahamu? Sadar nggak? Jadi tolong, jangan saling mencemooh, saudara. Baca keras-keras kebenaran ini yuk. 2, 3. Berikan kehidupan pada kata-kata Anda. Maka kata-kata Anda akan mendatangkan kehidupan kepada Anda. Selama ini kata-kata Anda mendatangkan apa dalam hidupmu? Firman Tuhan adalah kehidupan. Katakan setelah saya, perkataan Tuhan adalah kehidupan. Ya, ketika Tuhan melihat bumi ini kacau, gelap gulita, apa yang Tuhan katakan? Jadilah terang. Ingat baik-baik, kata-kata pada mulanya ada bukan sebagai alat komunikasi, tapi sebagai alat untuk mencipta. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang. Tuhan bukan sedang ngobrol. Tuhan bukan sedang diskusi. Tuhan sedang mencipta. Ketika engkau melihat dirimu berantakan, hancur. Ketika engkau melihat pernikahanmu, anak-anakmu, usahamu berantakan, hancur. Apa yang engkau katakan? Mati gua. Abis gua. Kenapa kau hidup seperti ini? Mulai bersungut-sungut. Karena itu hidupmu gak pernah berubah. Salah satu mengapa orang berkata seperti ini, Pastor kenapa ya? Saya udah doa, saya udah puasa bertahun-tahun kok doa-doa saya gak ada efeknya ya. Simple. Mulutmu itu loh. Saya bilang tadi kan, yang engkau tabur jengkol. Engkau harapin tuai durian. Perkataanmu itu benih. Oleh sebab itu Tuhan seringkali mengubah nama seseorang sebelum Tuhan mengubah hidupnya. Simon jadi Petrus. Yakub jadi Israel. Bukan Yakub, benar Yakub. Ya. Siapa lagi Bapak Ibu? Banyak kan? Abraham jadi Abraham. Yang dirubah apa? Siapa namamu? Abraham. Dia ngomong kan tabur. Saya Bapak banyak bangsa. Saya Bapak banyak bangsa. Amin. Sekali lagi. Berikan kehidupan kepada kata-katamu. Maka kata-katamu akan mendatangkan kehidupan kepada Anda. Baca lagi ya, 2, 3. Setiap kata yang Anda ucapkan dan pikirkan adalah kendaraan pribadi Anda yang akan membawa Anda tiba pada satu tempat dalam kehidupan Anda. Camkan ini baik-baik. Setiap kata yang Anda ucapkan dan pikirkan. Renungkan ini, setiap kata yang saya ucapkan dan
pikirkan. Kalau Anda memikirkan kata-kata ini, mati aku, habis aku, mati udah mati. Kira-kira kata-kata itu membawa kepada kehidupan atau kehancuran, kematian? Kematian. Tapi di tengah-tengah keadaanmu yang sulit, di tengah keadaanmu yang berat, kau berkata seperti ini, Tuhan baik. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata-kata itu membawa Anda kepada kematian atau kehidupan. Masalah kita boleh sama, setuju? Tapi yang membedakan adalah apa yang kita katakan. Karena apa yang kita katakan dan pikirkan adalah apa? Kendaraan pribadi kita. Yang akan membawa kita tiba pada satu tempat dalam kehidupan ini. 2 orang pemuda, saya kenal dua-duanya. Sama-sama punya masalah yang sama, diputus cintanya. Tapi yang satu berkata, lebih baik aku mati. I cannot live without you, baby. Sakitnya tuh di sana sini, bukan lagi di sini, Pak. Di sana sini. Ya. Akhirnya apa? Dia gantung diri, serius. Saya dengar kabar itu, saya nggak datang, saya ngeri, saudara. Teman saya, sahabat saya ini foto tali gantungannya ya. Itu ngeri loh. Padahal dia orang Kristen juga, tapi bukan warga kerajaan kayaknya sih, Pak. Karena nggak ada warga kerajaan yang bunuh diri. Ya, Anda orang Kristen atau warga kerajaan Allah itu 2 hal yang berbeda. Warga kerajaan pasti anak Allah lahir dari Allah, dan kewarganegaraan kita itu menempel dengan kelahiran kita. Setuju ya? Anda nggak bisa jadi warga negara kerajaan Allah dengan membeli, nggak kebayar. Anda harus dilahirkan kembali. Jadi bedakan antara orang Kristen dengan warga kerajaan Allah. Orang Kristen dengan anak Allah itu 2 hal yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, di Manado, di Papua itu banyak orang Kristen, tapi cap tikusnya kuat banget. Gaya hidupnya bukan gaya hidup warga kerajaan, gaya hidup orang duniawi. Jadi kalau Anda hari ini orang Kristen tapi homoseksual, Anda orang Kristen tapi Anda hidup dalam perzinahan, you are not citizen. You just a Christian. Bedakan itu. Kalau engkau lahir baru, engkau terima benih Allah. Kalau saya lahir dari seekor burung, saya terima benih burung kan, makanya saya bisa terbang. Kalau saya lahir dari seekor ikan, saya terima benih apa? Benih ikan. Benih itu kekuatan, kemampuan. Ikan diberikan anugerah kekuatan, kemampuan untuk hidup dalam air. Burung diberikan anugerah kekuatan untuk bisa terbang. Ikan itu hidup dalam air bukan supaya jadi ikan, tapi karena dia ikan. Anda tidak pernah temukan seekor ikan kursus berenang. Karena dia terlahir untuk berenang. Dan dia gak perlu sombong juga kan. Apakah Anda pernah lihat burung sombong karena bisa terbang? Biasa aja kali. Ketika anak saya sekolah internasional dan ketiga-tiganya fasih bahasa Inggris. Ibu saya sebagai omanya senang banget. Aduh Doni, cucu-cucu mami pinter bahasa Inggris. Maklum orang Indonesia. Waktu saya ke Amerika, Bapak Ibu, di sana anak-anak TK-nya Inggrisnya keren-keren loh. Apa mereka bangga? Bilang mas sebelahnya, biasa aja kali. Kalau Anda anak Allah, lalu Anda hidup seperti Allah. Hidup kudus, Anda bisa mengampuni, Anda bisa memberi, Anda bisa bersyukur di segala hal, khusus di tengah-tengah masa sukarmu. Bilang mas sebelahnya apa? Biasa aja kali. Nggak usah sombong, it's normal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Perbuatanmu tidak membenarkanmu, tapi perbuatanmu menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Apakah engkau anak Allah atau Anda sekedar orang beragama Kristen? Katakan setelah saya, perbuatan saya tidak membenarkan saya. Perbuatan saya menunjukkan siapa saya yang sebenarnya. Apakah saya anak Allah atau sekedar orang Kristen? Amin. Ya kalau Anda anak ikan pasti Anda hidup dalam air dong. Pasti. Kalau Anda anak seekor burung, Anda pasti it's normal. Kalau Anda anak Allah, Anda pasti hidup seperti Allah. Pasti. Dan gak perlu sombong. Bilang sama sebelahnya, biasa aja kali. Demikian pula dengan kata-kata. Kalau buah jeruk Anda peras, air jeruk yang keluar. Karena itu yang di dalamnya. Tapi kalau air kotor, isinya air kotor Anda peras, keluar kata-kata kotor kan? Karena itu yang di dalamnya. Ketika hidupmu ditekan, diperas, apa yang keluar? Habakuk berkata apa? Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Pohon anggur mengecewakan. Kambing domba terhalau di kurungan. Terpujilah nama Tuhan.
Jadi apa yang keluar dari mulutmu ketika kau melihat situasi keadaan tidak baik? Tuhan itu baik. Daud berkata bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Setiap kata yang Anda ucapkan dan pikirkan adalah apa? Kendaraan pribadi Anda yang akan membawa Anda tiba pada satu tempat dalam kehidupan ini. Karena itu baca sama-sama. Masalah saya yang sebenarnya bukan masalahnya. Bukan apa yang terjadi. Namun apa yang saya katakan tentang apa yang lebih keras lagi, 2, 3, masalah saya yang sebenarnya bukanlah apa yang terjadi. Namun apa yang saya katakan tentang apa yang terjadi. Setiap kita pernah dikecewakan. Setiap kita pernah disakiti hatinya. Apakah ada di ruangan ini engkau tidak pernah disakiti hatimu dan dikecewakan? Kalau ada berdiri. Kita sakiti dia hari ini. Supaya dia tahu sakitnya di mana. Siapa pernah disakiti? Hatinya. Siapa pernah menyakiti? Ya, semua orang toh. That's life. Tapi sekali lagi, masalahnya bukan siapa atau apa yang menyakiti kita. Tetapi apa yang kita katakan dalam hati dan pikiran kita tentang orang yang menyakiti kita. Kalau ini yang Anda katakan, terima kasih kepada mereka yang menyakitiku karena merekalah aku belajar mengasihi dan mengampuni. Terima kasih kepada mereka yang telah menjatuhkanku. Karena merekalah aku belajar bangkit dan menjadi lebih kuat hari ini. Terima kasih kepada mereka yang telah meninggalkanku. Karena merekalah aku belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kalau itu yang engkau katakan kepada orang yang menyakitimu, meninggalkanmu, menjatuhkanmu, what's your problem? Setiap kata yang engkau ucapkan dan pikirkan adalah kendaraan pribadimu. Apakah itu akan membawamu kepada kemenangan atau kehancuran? Kendali hidupmu bukan di situasi keadaanmu, tapi di lidahmu. Karena itu, baca keras-keras yuk. 2, 3, ubahlah perkataan Anda, maka Anda sedang mengubah arah hidup Anda. Saya tidak bisa mengubah istri saya. Istri saya pun tidak bisa mengubah saya. Kami tahun kelima hampir pisah. Kami sudah nikah 23 tahun Bapak Ibu. Kami mengalami badai keuangan. Ya, kami di titik terendah hidup kami. Saya 8 tahun tinggal di rumah mertua indah, saudara. Ya gak indah sih. Memalukan, Pak. Tapi di situ saya belajar mengubah apa yang saya katakan. Karena yang harus diubah pertama kali bukan pasanganmu, bukan keadaanmu, tapi apa? Perkataanmu. Tanpa saya sadar, saya sering mengutuki istri saya. Mencemooh dia. Istri saya pun tanpa dia sadar sering mengutuki saya. Dasar suami gua gak pintar cari duit. Satu kali tante-tantenya muji dia, Sen, suami lu baik ya. Iya Tan, baik, tapi gak punya duit. Di belakang kan, itu kan cemooh. Ya, ketika Mikal mencemooh Daud dalam hatinya, mandul dia. Apa Tuhan punya masalah untuk membuat Mikal punya anak? Tuhan gak punya masalah. Tapi dia gak pernah minta maaf kan sama Daud. Makanya sampai akhir matinya dia mandul. Karena dia sombong Bapak Ibu. Ya, perkataan hati kita hati-hati Bapak Ibu. Saya mulai berubah, ngubah. Saya ngomong gini. Waktu saya bertobat, saya mulai memperkatakan apa yang Tuhan katakan tentang istri saya. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatinya? Doni Frankie Tokbudo mendapati istri yang cakap. Saya ngomong, Sandy, kamu istri yang cakap. Istri yang cakap tidak berbuat jahat kepada suaminya. Dan aku bersyukur menikah denganmu. Apa yang dikatakan? Gombal. Benar. Coba sekarang suami-suami yang istrinya gak kebaktian. Ngomong aja. Kamu istri tercantik dalam hidupku. Aku bahagia menikah denganmu. Dan istrimu bilang. Tapi kalau suaminya bilang gini. Jelek kamu. Nyesel aku nikah sama kamu. Dia bilang amin loh. Dia gak bilang gombal loh. Demikian pula saya disadarkan Bapak Ibu. Ini yang paling mahal. Kesadaran itu mahal. Saya segera sadar. Saya nggak marah, saya segera sadar gini. Kok istri saya hatinya lebih subur untuk kata-kata yang jahat ya? Sama firman Tuhan kok gak subur? Itu kan firman Tuhan saya bacakan. Tapi kalau perkataan jahat, amin. Bahkan direnungkan siang dan malam kan. Ada seorang jemaat ngomong gini, Pastor,
Sampai lupa pastor, sampai mati pastor, sampai mati. Saya tidak akan lupa apa yang dia katakan tentang saya dan keluarga. Dalam hati, kata-kata yang merendahkanmu, yang menyakitkanmu, kau ingat siang malam. Lah firman Tuhan kau abaikan. Angkat tangan semuanya. Bilang apa? Enggak, tobat. Lalu saya segera waktu itu spontan, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya tatap mata dia, saya ngomong gini, sayang maafin aku ya. Kalau selama ini aku gak pernah berkata yang baik tentangmu dalam hatiku, aku bertobat, aku seringkali mencemooh kamu. Aku mau katakan terima kasih. Sudah mendampingi aku selama ini, dalam suka dan duka. Aku bersyukur menikah denganmu. Ampuni aku, kamu istri yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidupku. Langsung dia nangis Bapak Ibu. Lalu saya peluk dia. Selanjutnya terserah saya, oke. Loh kok ketawa? Ya kami berdoa bareng Bapak Ibu. Kami saling mengampuni. Mulai hari ini maukah kita tabur yang baik Bapak Ibu. Bilangan 14 ayat 26-29. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Keras lagi baca. Jangan biarkan masalah dan keadaan mengendalikan perkataan lidah kita. Pastikan hanya firman Tuhan yang mengendalikan perkataan. Anda menuai apa yang Anda tabur. Jangan menabur apa yang Anda tidak ingin tuai. Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Abraham berkata ketika anaknya bertanya, Papa, di mana domba itu? Abraham berkata apa? Allah, Tuhan sudah menyediakan. Apakah Abraham tahu? Dia nggak tahu. Bagaimana caranya pun nggak tahu. Tapi lidah ini loh. Jangan pernah berkata yang jahat tentang Tuhan. Apalagi berpikir yang jahat tentang Tuhan. Mulai hari ini, maukah kita bertobat? Yang harus diubah pertama kali bukan keadaan kita, bukan pasangan kita, tapi apa yang kita katakan. Itulah yang ada dalam hati kita. Apa yang kau simpan dalam hatimu hari ini? Apa yang kau renungkan dalam hatimu hari ini? Pikirkan firman Allah, renungkan firman Allah. Ketika kau ditekan, biarlah firman Allah itu keluar dari mulutmu. Dan itu akan mengubah seluruh hidupmu.